Selamat siang teman-teman. Perkenalkan lagi saya adalah Frans Aditya Jaya Silitonga. Saya dari mahasiswa Amik Mitra Gama. Jurusan saya adalah Manajemen Informatika. Di sini saya akan membacakan tentang Pancasila. Yang pertama itu Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia. Tak ada yang mampu memandingnya. Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa, dan persatuan oleh Pancasila. Itu sebabnya seringkali Pancasila dianggap sebagai ideologi sakti. Siapapun coba menggulingkannya akan berhadapan langsung dengan seluruh komponen-komponen bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua itu pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, dan peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan sebagai dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara dan pandang hidup bangsa. Peranan dan fungsi Pancasila sekarang masih relevan karena Pancasila mencakup aspek-aspek dasar. Selain itu, Pancasila juga merupakan alat untuk keamanan kemakmuran bersama rakyat Indonesia. Hanya saja pelaksanaan secara konkretnya belum bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia belum juga terwujud sampai saat ini. 2. Konsep dasar Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara, serta pandangan hidup bangsa. Peranan dan fungsi Pancasila. Yang pertama itu sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa sehingga tercapai tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1944 pada alinea keempat. 3. Sebagai dasar arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, era globalisasi. Menurut Setiawan, globalisasi merupakan suatu proses dengan kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi satu konsekuensi yang signifikan bagi kehidupan bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh. Globalisasi mendorong adanya perubahan yang terjadi dalam beberapa bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, dan pergaulan hidup. Kesimpulan dari Pancasila ini adalah Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5. Dari kata 5. Dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat diartikan sebagai
5 dasar yang menjadikan dasar negara, serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan baik yang dari dalam maupun dari luar. Konsep dasar Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti dasar, sendi, asas, atas peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan baik yang di dalam maupun di luar. Di era globalisasi, menurut Setiawan, globalisasi merupakan suatu proses dengan kejadian keputusan dan kegiatan salah satu bagian dunia menjadi satu konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh. Globalisasi mendorong adanya perubahan yang terjadi dalam beberapa bidang, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, dan pergaulan hidup. Saran kita dalam penulisan makalah ini menyarankan bahwa penulisan masih jauh dari kata sempurna ke depannya. Dan sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, bagaimana yang tertulis dalam Perundang-undangan Dasar 1954 serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ilmu hukum, istilah sumber hukum berarti sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Jadi dapat diartikan Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional, yaitu segala aturan hukum yang berlaku di negara. Kita tidak boleh bertentangan dan harus bersumber pada Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari sesuai dengan sila-sila Pancasila. Karena sumber Pancasila merupakan kristalisasi dan nilai-nilai yang memiliki dan sumber dan kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut yaitu 1. Nilai dan jiwa ketuhanan dan keagamaan. 2. Nilai dan jiwa kemanusiaan. 3. Nilai dan jiwa persatuan. 4. Nilai dan jiwa kerakyatan demokrasi. 5. Nilai dan jiwa keadilan sosial. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, maka bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadi Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkan Pancasila sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang meratai dan material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan kedaulatan rakyat dalam suasana perkehidupan bangsa yang aman,
tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan kehidupan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Bangsa Indonesia yang pluralis dan wilayah Nusantara yang terdiri dari berbagai pulau-pulau, maka sangat tepat apabila Pancasila dijadikan pemersatu bangsa. Hal ini dikarenakan Pancasila mempunyai nilai-nilai umum dan universal sehingga memungkinkan dapat mengakomodir semua kehidupan yang terhenti dan dapat diterima oleh semua pihak. Menurut era globalisasi adanya perubahan terjadi dalam beberapa bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, pertahanan, dan keamanan lingkungan hidup, serta pergaulan hidup. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia, tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan ketika ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain, yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa seluruh dunia. Proses globalisasi berlangsung melalui dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Globalisasi seakan telah mampu menciptakan hubungan interpersonal. Masyarakat Indonesia menjadi lebih individualistik, mementingkan diri sendiri dan pragmatis. Masyarakat kita ini cenderung pragmatis sebagai akibat dari pengaruh persoalan gaya hidup global yang sudah merusak dalam kesadaran pola hidup mereka. Selain itu, pemahaman nasionalisme bangsa mulai menurun di saat negara butuh solidaritas dan persatuan hingga sikap gotong royong. Sebagian kecil masyarakat, terutama ada di perkotaan, justru lebih mengutamakan kelompoknya, golongannya, bahkan negara lain dibandingkan kepentingan negara. Di era globalisasi seperti sekarang ini, seperti negara dituntut untuk lebih maju mengikuti setiap perkembangan demi perkembangan yang terkadang jauh dari sebuah keteraturan pihak yang diuntungkan. Dalam situasi tersebut, tentunya adalah negara maju yang memiliki tingkat kemampuan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang berkembang. Selain itu, globalisasi mampu menciptakan peningkatan terkait dan tergantungan antara bangsa dan antara manusia di seluruh manusia. Akibatnya, tidak jarang bangsa berpengaruh yang masuk dari luar baik memiliki nilai positif maupun negatif. Perkembangan globalisasi maupun berkembangnya pengaruh besar terhadap nilai-nilai yang telah berkembang di masyarakat. Bahkan dalam konteks yang luas, globalisasi mampu menghancurkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, seperti nilai-nilai sosial budaya, ideologi, agama, politik, dan ekonomi. Ada konsep pertama, yaitu politik, meliputi perkembangan sistem demokrasi kerja sama antara negara menjadi berkembangnya suatu negara. Yang kedua itu ekonomi, ditandai adanya perdagangan bebas yang menimbulkan barang tidak original lagi. Sosial meliputi berkembangnya interaksi masyarakat baik dalam tatap muka maupun menggunakan aplikasi media sosial seperti Facebook dan lain-lain. Budaya ditandai dengan timbulnya senian inovatif,
baik dalam bahas tarian, nyanyian maupun kuliner, dapat melekat sebagai ciri khas suku bangsa Indonesia. Sampai sini pemahaman materi Pancasila. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.